suke waras durung tau tak rasake urip dhewe tresno ora ono senggape kudu sabar mung dianggap wong sepele mlaku kadang kesandung ora ono sing nulung tangis ning ati ra iso tak bendung mlaku kadang kesandung ora ono sing nulung tangis ning ati ra iso tak bendung aku pancen wong sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Sahabat pengguna media sosial yang berbahagia dan juga sahabat-sahabat peserta pelatihan dan sinau bareng pemanfaatan media sosial dari lintas Badan Otonom Kabupaten Magelang. Dalam hal ini kegiatan yang digagas oleh PCGP Ansor Kabupaten Magelang yang berbahagia. Sahabat Nusiar yang pagi hari ini menyimak melalui link Facebook atau di halaman Nusiar, kemudian sahabat-sahabat dari Jani Maju Muntilan dan juga sahabat-sahabat dari Instagramnya Inu Muntilan, keluarga besar Warung Sambal Raja Gosek, Pak Eko, Bu Ica, beserta keluarga yang kami hormati, sahabat-sahabat senior kami di Gerakan Pemuda Ansor, yang Rabu malam hari ini ada Pak Fathan, juga matur nuwun dari LT NNU Kabupaten Magelang, juga matur nuwun berkenan rawuh Bapak Haji Awaludin Setiaji, dan yang terhormat ada di samping kanan kami, senior kami, guru kami, beliau Mas Habib Soleh, salah satu senior jurnalistik di Kabupaten Magelang. Mungkin banyak yang sudah mengenal beliau karena sebelum kami kenal media sosial, beliau lebih dahulu menjadi rajanya media sosial juga, dan juga dalam hal ini sebagai seorang wartawan. Sahabat-sahabat peserta yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama panjenengan di sesi yang ketiga pagi hari ini, setelah tadi dua sesi awal dari mulai opening kemudian satu materi bersama Bapak Haji Awaludin Haji telah mengawali kita, dan tentunya selamat bergabung untuk sahabat-sahabat yang menggunakan media sosial baik di IG maupun di Facebook dan halaman Nusiar. Pagi siang hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk mendengarkan materi berikutnya, etika penulisan di media sosial, yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Habib Soleh. Namun tentunya kiranya buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung, monggo silahkan bisa tuliskan salam sahabat dalam komentarnya di kolom komentar yang tersedia. Kemudian yang belum follow di Instagramnya NU Muntilan, silahkan follow di IG-nya NU Muntilan, NU Muntilan. Dan juga para pengguna media sosial yang lain, khususnya keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Magelang, monggo bisa membagikan informasi link kegiatan kita siang hari ini ke lintas pertemanan panjenengan, akan menjadi satu inspirasi bagi kita dan juga memberikan kemanfaatan secara luas. Dan pagi siang hari ini kita berada di Warung Sambal Raja Gosek, tepatnya di Serowol, Progowati, Mungkit, untuk membersamai panjenengan di materi berikutnya, masih dalam tajuk Sinau Bareng Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Syiar Organisasi. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat yang ada di layar Nusiar maupun di Jani Maju dan juga di IG-nya, mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa siang hari ini seluruh kegiatan yang ada di Warung Sambal Raja Gosek ini tetap menerapkan protap kesehatan untuk semua peserta, dan harapannya ini juga menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat di tingkat kecamatan maupun PAC. Monggo bisa memulai kembali kegiatan-kegiatan baik online maupun offline-nya, khususnya di kegiatan offline tetap dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku di wilayah masing-masing. Dan langsung kita ke beliau Mas Habib. Assalamualaikum Mas Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Habib? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya beberapa kali menghadirkan Pak Habib, baru kali ini berada di sampingnya Pak Habib. Matur nuwun untuk selalu membersamai kami di Jejak Digital. Dan pagi siang ini Pak Habib,
yang kita berada di tengah-tengah sahabat-sahabat muda Magelang yang luar biasa ini. Insya Allah masa depan Magelang ada di tangan sahabat-sahabat semua. Kita mau tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari mulai Ibnu IPPNU, kemudian GP Ansor tentunya sahabat-sahabat Banser dan juga Mbak Fatayat ini juga hadir siang hari ini dan juga dari LTNNU juga hadir matur nuwun Pak untuk rawuhnya siang hari ini. Pak Habib pripun Pak Wartos sehat? Alhamdulillah sehat. Hari Ahad mungkin sedari pagi aktivitas banyak sekali aktivitas. Jadi kita kalau pagi terutama setelah Covid adalah olahraga kemudian bersama keluarga. Oh gitu. Dari kegiatan bersama keluarga. Mungkin, kalau bagi saya itu keluarga kalau dulu itu ada sesuatu yang jarang ketemu Kak. Karena selagi saya menjadi wartawan dari pagi sampai malam, kemudian di Bawaslu juga lebih parah lagi. Sering tidak ada di rumah begitu. Nah, setelah ada Covid ini kita lebih punya banyak waktu untuk bersama keluarga. Gitu. Dan ini mungkin satu anugerah juga bagi putra-putri juga. Manfaat Covid itu ya. Manfaat Covid. Tanpa bermaksud untuk mengartikan makna yang lain Pak Habib. Jadi dengan Covid ini memberikan satu pembelajaran juga bagi kita, waktu yang lebih banyak dengan keluarga, dengan putra-putri kita tentunya. Dan mungkin melengkapi informasi juga Pak Habib, ini menjabat berapa tahun Pak di Bawaslu? Saya di Bawaslu baru dari 2017 ya. Dari 2017. 3 tahun ya. Oh 3 tahun? 3 tahun. Ini berakhir? Nanti insya Allah berakhir 2023. 2023 dan bisa dilanjutkan kembali jenjang berikutnya. Insya Allah tergantung suasana hati. Suasana hati. Pak Habib matur nuwun, ini mengawali suasana pagi siang hari ini terkait dengan materi yang akan disampaikan dan mungkin sahabat-sahabat ada yang belum menerima materi kita bagikan di sampeyan yang mungkin berbagi dengan temannya masuk ro jejere rung duwe nomor kontak Ada dari beberapa teman-teman ini dari Windows dari mulai ujung Gerabak ada nih yang rawuh ujung utara dan di Pakis kemudian sampai ujung selatan timur keluar lereng Merapi komplit nih untuk kita bisa nanti setelah ini harapannya Pak Habib dari sahabat-sahabat ini bisa memaksimalkan penggunaan media sosial karena tajuk kita memang sinau bareng tentang media sosial. Nah, ke teknis provokasi dan sebagainya mungkin Pak Haji tadi sudah luar biasa ini. Tergantung kita nyandak rorane. Kalau mungkin Pak Haji sering mengajari kami untuk madake frekuensi. Nah, frekuensi antena ini dhuwurno antenmu, jembarno serawungmu. Nah, ini mungkin tadi belum keluar Pak Habib. Serawung Migunani juga menjadi satu alasan kegiatan kita. Nah, dari sini mungkin kita akan mengenal juga Pak Habib. Nanti bisa panjenengan sampaikan bahwa selain media sosial menggunakan sarana video maupun foto nih. Ini tidak kalah penting adalah penulisan. Nah, ini kami kalau kami bicara kapasitas kami di Mundilan, kita itu rada saya katakan miskin penulis mentok-mentoknya ya caption dong ya sambat sing paling parah misuh misuh cerdas di media itu piye gitu ben ra ketok katrok. Nah, secara umum Mbak Habib tentang jurnalistik atau penulisan dan sebagainya monggo bisa disampaikan dulu sekaligus menyapa Pak Habib penggemar panjenengan ini. Terima kasih, selamat siang sahabat-sahabat NU Muntilan, sahabat dari GP Ansor se-Kabupaten Magelang, Fatayat, Muslimat dan luar biasa. Dan wabil khusus pada senior-senior kami ini, ya ini dulu kalau saya tuh biasa melihat mereka dari jauh kan gitu. Jadi Mas Haji kalau lihat tuh kan kayak di awang-awang kan itu. Mas Haji, Mas Fatkan dari LTNU, kemudian ada juga senior saya, jadi saya masuk Magelang itu 2009 dan saya punya senior yang luar biasa. Selain senior dari sisi masuk di Magelang juga dari sisi berat badan. Nah, ini juga luar biasa, Mas Pandu juga senior di Ansor itu ya. Jadi ini adalah sahabat rekoso biasanya. Jadi jadinya termasuk bocah Pandu. Ya. Oh iya, berarti Pandu gitu kan. Jadi suhu Pandu. Aku bocahmu Mas. Kita punya pengalaman luar biasa di era erupsi Merapi dan banjir lahar ya. Saya itu belum banyak medsos, belum banyak relawan. Kalau sekarang kan sudah Pak Jamur ya. Dulu kan masih kita tuh wartawan ya relawan kan begitu. Nah, sebelum saya mengawali saya ingin menceritakan ada seorang tim ses calon bupati begitu ya. Ini biar agak gereng dulu gitu ya. Nah, dia mengatakan begini. Paling enak itu mencari calon wakil bupati dari NU. Kenapa? Satu jelas punya masa.
masane akeh. Dan yang kedua, NU itu adalah kerumunan, bukan barisan. Kerumunan bukan barisan. Ya, kenapa dia mengatakan begitu? Jamaah iki akeh, diatur gampang, dipecah belah gampang. Isune sing nggo mecah ki akeh kan begitu. Nah, ini adalah masukan untuk kita semuanya. Apakah betul NU itu kerumunan atau kita adalah barisan? Yang bisa menjawab adalah kita sendiri kan begitu. Tapi kita bisa berkaca dari pengalaman kalau teman-teman era mahasiswa dulu ya, yang aktivis mahasiswa dulu pasti ingat eranya misalnya teman-teman Smith, PRD, kemudian HMI, kemudian PMI nanti dulu ya. Ini kan secara jumlah itu tidak banyak sebetulnya ya. Tapi mereka kan bisa mewarnai media, bisa mewarnai wacana yang luar biasa kan begitu. Bahkan reformasi 98 juga dipicu oleh teman-teman mahasiswa ini. Mahasiswa jumlahnya sedikit, tetapi punya pengaruh yang luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dalam pergerakan di Kabupaten Magelang yang aktif sekarang, apakah jumlahnya sebanyak jenengan semuanya? Nah, itu kan menarik setelah kita kaji. Nah, maka teman ini kemudian mengatakan NU itu lebih banyak sebagai kerumunan, bukan barisan. Nah, ini bukan sebuah kritik negatif, tapi sebuah masukan untuk kita semuanya. Bagaimana kita itu menjadikan kita itu sebagai sebuah barisan. Ciri barisan itu apa sih? Ada struktur komandonya. Ketika seorang komandan atau tokoh pimpinan itu kemudian nyemprit, semuanya itu bergerak ke arah yang sama. Di slide itu saya kasih contoh adanya kerumunan dan barisan. Kerumunan itu seperti orang menonton ya, nonton dangdut, nonton jatilan, nonton ara-ara itu orang berkerumun semuanya. Gerakannya ada yang lari ke depan, ke samping, kanan, kiri kan itu. Tapi barisan itu bisa hanya kelompok, misalnya kelompok yang di desa-desa misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang itu bisa diarahkan itu bisa disebut sebagai barisan. Intinya adalah ada struktur, ada kebersamaan dan ada kepemimpinan yang ini bisa didengarkan, diikuti oleh semua orang. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan PCNU, anak-anak muda yang luar biasa ini sebagai sebuah barisan kan begitu. Oke, selama ini kita bergerak sendiri-sendiri ya. NU Muntilan punya sendiri, ngeluar sendiri, Serumbung Dukun sendiri-sendiri kan begitu. Bagaimana ini disinergikan menjadi sebuah kelompok kan gitu. Kita mengenal grup Kompas yang luar biasa. Dia turun punya kelompok media di Tribun itu kan. Tribun itu ada Tribun Jateng, Tribun Jogja, Tribun mana-mana dia punya. Ini satu barisan dia. Ada satu manajemen yang sama gitu kan. Jadi mereka bisa, sekarang misalnya begini, ada mereka ingin mengangkat isu A kan begitu. Tribun Jateng yang liputan. Ini bisa ditayangkan dalam Tribun seluruh Indonesia. Demikian juga kelompok Jawa Pos. Dia punya grup radar-radar itu. Bahkan di sana itu selain grup radar ada kelompok-kelompok lain. Istilahnya biru begitu, ada agen-agennya. Yang ini semuanya itu adalah meskipun bergerak sendiri-sendiri, tapi ada kesamaan ya. Mereka ada struktur komando yang mengikat. Nah, kita juga sama sebetulnya. Kita dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai kecamatan dan desa punya struktur. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah bergerak dalam irama yang sama? Kita menuju arah yang sama kan begitu. Makanya teman ini mengatakan NU itu masih kerumunan kan begitu. Ya, ini PR kita bersama. Nah, di media ini juga sama nanti. Saya pikir yang menarik adalah bagaimana nanti semangat ini kan sekarang kalau kita baca ya, gerakan masyarakat untuk melakukan liputan, melakukan ini kan luar biasa ya. Ada bencana sedikit kita bisa lihat di medsos langsung tahu ya. Bahkan sekarang teman-teman wartawan itu banyak mengambil informasi itu dari medsos. Ya. Dari grup-grup di Muntilan, kemudian Mungkit kan, info kecelakaan dan sebagainya. Karena apa? Jumlah wartawan terbatas, jumlah masyarakat tidak terbatas. Mereka ada dimanapun kan begitu. Sekarang kalau ada kecelakaan itu, sering saya lihat itu orang itu turun moto langsung upload kan begitu. Ada semangat orang itu untuk mengabarkan itu loh. Inilah sebetulnya disebut sebagai jurnalisme warga.
Jurnalisme yang berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan untuk seluruh masyarakat kan gitu. Nah, cuma persoalannya adalah kadang-kadang teman-teman ini tidak atau kurang masih abai terhadap sisi kecermatan, ketelitian, up to date kan gitu. Kadang-kadang salah upload kan gitu. Nah, maka perlulah kita kemudian belajar tekniknya, bagaimana kita tidak salah gitu kan. Karena ini meskipun medsos, sekarang ada undang-undang IT loh. Betul. Ya kan? Banyak kalau kita cermati itu, orang-orang yang dipersoalkan itu karena salah upload kan begitu. Yang ramai kemarin, yang kasus penggal Jokowi kan, kita nggak akan mengomentari itu, tetapi itu bisa menjadi kaca benggala untuk kita semuanya. Bahwa semangat masyarakat sekarang untuk jadi jurnalis itu luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Bim. Ini coba kita tahan saya coba sedikit menarik tadi yang disampaikan. Satu kritik sebenarnya ini yang luar biasa perlu kita akoni bersama bahwa kerumunan yang ada di sekitar kita belum bisa kita gerakkan. Ini saya kira terima kasih Pak Bim. Kita juga akan menukikkan juga bahwa kita punya kerumunan media sosial di lingkungan masing-masing biar nanti urusan ngurusi jamaah mangke Pandu di materi nanti materinya Mas Pandu nanti menggerakkan jamaah senior sekali paling senior loh sampean hari ini ngasih Pak Abim ngaku bocah sampean tapi kita juga akan coba kerucutkan di rakyat medsos atau umat media sosial NU ini juga banyak sehingga tadi mungkin kita sambung juga pertanyaan Mas dari Mungkit tadi dari NU Mungkit bahwa wis gawe acara ojo meneh kok nonton ngungak wegah. Nah ini mungkin salah satu indikasi yang di lapangan. Namun menarik sahabat-sahabat ketika kita bicara kondisi real di lapangan, kemudian pengguna media sosial dan ini satu catatan mungkin di slide juga Pak Abi sudah menampilkan juga bagaimana sebetulnya masyarakat itu punya naluri jurnalistik. Kalau Pak Abi mengatakan bahwa jurnalistik warga. Mungkin kita juga perlu nanti menggerakkan jurnalistik warga NU untuk seneng mengunggah, mengupload kegiatan-kegiatan bernuansa NU. Satu catatan yang menarik kami perhatikan juga Pak Habib, sekitar 3, 4 atau 5 tahun terakhir, dulu konco-konco itu untuk berprofil dengan identitas NU isin. Mbak IPP nggo jas IPP iki arep tampil nang Basos nggo isin. Sekarang ini konco-konco Banser apalagi jakete nyileh pede ra apa-apa ya Mas ya. Jakete sesak we los teman. Artinya ada satu kebanggaan pula dari warga NU menunjukkan identitas ke-NU-nya. Nah, ini juga menjadi satu indikasi positif indikasi positif dari kita. Nah, ada satu catatan bahwa saat ini peran masyarakat dalam bermedia ini masih cenderung mungkin kurang tepat atau mungkin kurang lengkap termasuk berita kecelakaan tuh ono digeger wisanti sone jebule jenenge telah meninggal Agus alamat Agus sijine dan sebagainya. Nah, ini mungkin kepenulisan Pak Bib ini mungkin clue yang perlu diperhatikan bagi sahabat-sahabat dalam menulis. Monggo nih Pak Bib. Oke. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya ya, kalau dalam jurnalistik itu ada istilahnya 5W1H. Jadi ini hal yang harus ada dalam sebuah tulisan. Jadi syarat mutlak sebuah tulisan itu harus ada 5W1H. Jadi itu adalah bahasa Inggris ya. Jadi itu apa, bahasa Indonesianya apa, kenapa, mengapa, bagaimana, bila mana. Ya, apa itu, apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Apa yang kita lakukan hari ini, apa. Ini harus tercantum dalam sebuah tulisan. Kemudian mengapa kan itu? Mengapa itu bisa terjadi kan begitu? Mengapa NU mengadakan acara seperti ini? Maksudnya apa kan begitu? Kemudian bagaimana itu terjadi kan itu? Ceritanya apa? Kronologinya bagaimana gitu loh. Kemudian di mana itu terjadi? Peristiwanya di mana? Sering teman-teman itu salah, bukan salah ya, tapi kurang lengkap begitu ya. Lokasinya di mana nggak ngerti kan begitu. Maka masih banyak sekali pertanyaan. Nah, ketika jenengan membuat tulisan meskipun tulisan pendek, upload caption dan sebagainya, sebaiknya tetap ada unsur 5W ini, 5W1H. Hanya itu how, bagaimana itu terjadi. Jadi harus ada apa, kenapa atau mengapa, di mana, kapan itu kan. Kapan itu terjadi. Jangan sampai kemudian itu dimaknai sebagai tahun lalu.
Nah, jadi apa, kenapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Itu harus ada. 5W1H. Di dalam slide itu sudah saya jelaskan detail itu, ada unsur-unsur itu yang itu bisa dibaca sendiri. Yang intinya adalah ketika jenengan membuat tulisan apapun, apalagi itu dalam bentuk berita, baik untuk organisasi maupun untuk pribadi, harus ada 5W1H. Nah, setelah 5W1H ini terpenuhi, maka kemudian harus ada unsur kebermanfaatan. Ada so what itu kan, ada kelanjutan itu apa itu, manfaat yang terkandung itu apa gitu kan. Dalam bahasa Mas Aji tadi sudah disebutkan ya. Jadi harus ada unsur manfaat, tidak kering sebatas informasi. Ketika kita hari ini membuat acara hari ini, acaranya kan jelas, pelatihan bermedia sosial kan gitu. Lokasinya di mana? Di Rumah Makan Raja Kose. Kapan hari ini kan gitu loh. Kenapa kan begitu, sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana ini dilakukan? Nah, jenengan sudah menghadiri ini. Artinya harus sudah memahami kan begitu loh. Nah, sekarang tinggal kita masukkan pesannya ini apa kan begitu. Kalau orang membaca hanya sekedar 5W1H, tidak akan menarik. Karena apa? Sebatas informasi. Tetapi sebuah aspek kebermanfaatan, sebuah pesan moralnya harus dimunculkan. Kenapa kita hidup kan gitu? Buat apa kita hidup kan gitu? Nah, saya semalam itu begitu dapat jabrian ini begini, saya langsung membuat materi ini kan begitu loh. Nah, saya juga langsung buat status hidup adalah pengabdian dan kebermanfaatan. Bagaimana kita selalu bisa memberikan manfaat dalam hidup kita maupun dalam tulisan kita. Saya yakinnya yang hadir di sini pernah upload di medsos. Ada yang belum? Saya yakin pernah kan begitu loh. Persoalannya adalah apakah itu memberikan manfaat atau tidak? Apakah informasi yang disampaikan itu betul atau tidak? Nah, dalam jurnalisme warga, prinsip utamanya adalah ketelitian, kecermatan. Kita harus teliti, harus cermat. Tidak boleh tidak. Orang kadang-kadang karena ini merasa medsos, yang penting upload dengan caption seadanya. Atau kritik Mas Pandu tadi, cah-cah upload kok Ming, semangat kan gitu. Opo karepe kan begitu. Jadi sebuah foto itu memang berbicara kan begitu. Foto itu lebih banyak berbicara dari sebuah tulisan. Tetapi akan lebih berbicara lagi ketika ada caption yang menarik. Ada cerita yang dibawa, ada pesan yang ingin disampaikan. Maka ketika mas-mas mbak-mbak mengunggah sebuah foto, maka itu harus ada pesan yang disampaikan. Harus ada unsur-unsur berita yang terpenuhi. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan itu terjadi. Sampaikan pesan itu ada aspek manfaatnya kan begitu. Apalagi ketika kita membuat sebuah tulisan. Nah, NU, Ansor, Fatayat, Muslimat punya acara yang sangat banyak. Hampir tiap minggu saya yakin di tiap kecamatan pasti ada pengajian. Ada perjanjian, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah tradisi ya. Kenapa tidak itu kemudian digali sisi positifnya, diunggah di medsos kan begitu. Saya yakin kita bisa mewarnai media sosial. Persoalan media sosial adalah lebih banyak konten negatif daripada konten positif. Apakah lebih banyak orang yang jahat dibanding orang yang baik? Apakah lebih banyak orang yang berniat negatif daripada orang yang berniat positif? Yang terjadi adalah orang yang negatif itu lebih aktif di medsos. Sementara sing apik-apik iki meneng wae, nyimak itu. Jadi kalau komen pol-pole nyimak, hadir kan begitu. Saya pernah melakukan studi menjelang pemilu Pilpres kemarin. Kita tahu kondisinya luar biasa panas ya. Dan medsos menjadi sebuah ajang kampanye yang luar biasa. Setiap kali ada komentar yang negatif, provokatif, saya tuh iseng, saya lacak itu. Saya buka akun-akun yang berkomentar negatif, yang keras-keras begitu. Dan yang menarik adalah ada pola yang sama dari mereka ini. Yakni akun bodong. Ciri-cirinya adalah dia jarang upload. Kalau upload kui-kui wae, jumlah pertemanannya sedikit, kemudian sedikit like dan komen.
sangat sedikit sekali like dan komen. Ketika dia ini upload, yang komen tuh hanya mungkin 1, 2, 3. Dan yang komen atau like ini ketika kita lacak lagi lebih jauh lagi, juga sama kan begitu. Artinya mereka banyak menggunakan akun-akun bodong, yang bukan akun sehari-hari. Kalaupun ya, dia adalah orang yang mungkin kurang bersosialisasi ya. Buktinya adalah jumlah pertemanannya sedikit. Beberapa saja, mungkin puluhan, maksimal ratusan. Jarang yang sampai tembus maksimal 5.000. Nah, ini menjadi bukti bahwa mereka itu hanya aktif di permukaan. Ke bawahnya itu tidak punya akar. Nah, kenapa teman-teman yang ini baik-baik ini diam di medsos? Tidak aktif. Jadi, saya yakin kalau jenengan semuanya itu aktif di medsos, banyak mengunggah konten-konten yang positif, ini maka nanti media sosial kita, ruang-ruang dunia maya kita akan penuh dengan kegiatan yang positif pula. Jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Maka ketika kemarin menjelang pemilu, kami mewajibkan teman-teman Panwascam, teman-teman Panwasdes dan PTPS untuk punya akun medsos. Sepele kan? Jadi Panwas wajib punya akun medsos. Saya wajibkan itu. Dan harus mengunggah kegiatan-kegiatan yang positif. Kenapa? Sekarang orang bangun tidur yang dibuka itu bukan Al-Quran, bukan anak istri ya yang disentuh ya. Tapi HP-nya masing-masing. Update status Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Menjelang tidur yang disentuh terakhir kali juga sama. Ini adalah kecenderungan kita semuanya, termasuk saya kan begitu. Oke, Pak Habib, ini provokasi yang luar biasa. Mungkin dalam otak kita segera harap nopo. Ini pertanyaannya di situ. Namun dari cara penulisan secara simpel mungkin Pak Habib tadi menyampaikan. Namun kiranya ini yang sangat menarik nanti ketika sahabat-sahabat dalam tanda petik nuwun sewu merasa terangsang. Kalau bicara konco-konco di Muntilan kita gairahkan. Kita gairahkan kalau naluri menulis itu sebenarnya dalam diri kita semuanya punya. Kita dalam diri kita punya. Mungkin clue-clue yang perlu kita pertajam lagi Pak Habib. Satu tentang kemanfaatan, dua menggali potensi tadi yang kita ada dalam diri kita maupun lingkungan kita. Apalagi kalau basic kita dalam hal ini kita sebut juga Pak Habib yang rawuh ini adalah penggerak di motor di wilayah masing-masing. Kita akan coba nanti berangkat dari kecamatan, dari kalau saat ini NU akan bergerak dalam tanda petik di media sosialnya, hari inilah kita bisa mengawali itu. Dan dengan potensi yang ada. Namun ini Pak Habib yang perlu mungkin nyuwun panjenengan pertegas etika dalam bermedia ini nopo mawon yang perlu diperhatikan sehingga nanti kalau digabungkan dengan yang dingetikake Pak Haji itu publik bisa menerima gitu. Ketika kita ngomong pakai NU Taman Agung misalnya atau IPPNU ngerti Kalinegoro, KLNGR gitu. Rung iso dadi Kalinegoro kita isih KLNGR. Oh sudah. Oke, siap. Nah, itu etika Pak. Ketika kita akan menjual, kita sebut ini menjual ya Pak. Pak Habib, kita menjual satu konten, satu produk sehingga uploadan kita itu bisa diterima. Yo contoh keluar misalnya live acara sing nonton rolas, sing 10 cah Muntilan rapopo sementara Mas. Engko sing loro gek cah keluar bahkan yang ada di ruangan niku ya ora nonton. Ayo niku wis diantenan to kuwi. Bahkan adminnya aja enggak nonton ya. Ini resikone PC Fatayat yang punya Facebook baru ini. Kayak hobo pengen piye carane le mundak kayak golek kanca serawung. Pak Habib, etika kembali Pak Habib. Oke, siap. Ini melanjutkan tadi yang sempat saya singgung terkait dengan ketelitian dan kecermatan. Nah, di samping ada ketelitian, kecermatan adalah akurasi data. Data tidak boleh salah. Ketika jenengan menulis apapun, baik medsos, apalagi tulisan untuk kegiatan masing-masing, data tidak boleh salah. Misalnya data nama-nama kiai yang hadir, jumlah peserta, kegiatan yang dilaksanakan, waktu, tempat, dan sebagainya. Ini tidak boleh salah. Akurasi data wajib hukumnya. Kemudian kejujuran. Jangan menulis, meliput dengan niat hati yang tidak jujur. Jujur itu wajib. Fardhu ain gitu kalau saya menyebutnya itu. Jadi dalam sebuah tulisan itu harus jujur. Bahkan kalau dalam jurnalistik foto itu tidak boleh diubah-ubah. Yang boleh hanya cropping. Cropping, pencahayaan itu boleh. Tapi kalau montase tidak boleh. Nah, ini juga harus diterapkan dalam media sosial.
Jangan kemudian karena ingin nampang tidak hadir di sini, fotonya Mas Lukman diganti fotonya Mas Rizky kan begitu loh. Nah, ini kan nggak boleh gitu kan. Jadi foto berita itu akurasi wajib. Kemudian kejujuran. Selanjutnya adalah keterbukaan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dalam bermedsos, dalam bermedia, kejujuran. Karena itu juga melatih kita. Ketika kita tuh jujur pada apa saja, maka kita akan berani menghadapi kenyataan sepahit apapun. Jujur, akurasi data, keterbukaan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah independen. Kalau sekarang mungkin independensi hal yang mudah diucapkan dan dilakukan. Nanti menjelang pilkades, menjelang pilkada, menjelang pilek-pilpres, nah itu maknanya akan susah. Maknanya akan berbeda kan begitu. Akan tapi kita perlu melatih diri kita untuk senantiasa independen. Jujur. Jadi ketika kita independen maka kita akan enak. Teman-teman ini kenapa saya mau dikerjani oleh teman-teman NU Muntilan. Ini adalah yang ketiga. Yang ketiga, kelima total itu. Jadi 2 minggu ini saya sudah kelima kali dikerjai kan. Tapi saya enjoy itu. Saya senang aja. Kenapa? Teman-teman ini jujur. Hari pertama saya dikerjai, saya diundang H-1 oleh Mas Lukman, malam hari. Kemudian random acara tema dikirim Mas Aji itu H-1 jam. Gitu. Sudah mau berangkat baru dikirim itu. Tapi saya enjoy karena apa? Teman-teman ini jujur, terbuka. Dan independen. Tidak ada, ketika saya lihat saya teropong ini, tidak ada indikasi kita akan dibawa ke ranah mana-mana kan begitu loh. Ranahnya hanya satu hal, kebermanfaatan. Asik lah kan begitu loh. Jadi saya selalu siap di onjai, di belanjeti sampai ditanya keluarga pun oke kan begitu loh. Karena apa? Ada kejujuran di sana. Dan ini berlaku untuk masyarakat. Ketika kita menulis dengan jujur, kita menyampaikan fakta, data dengan jujur, maka orang itu kan asik menerima. Oke, Pak Habib, terima kasih. Ini mungkin ada juga di tulisan panjenengan adalah orisinil, Pak Habib. Ya, betul. Orisinil ini menjadi satu daya jual bagi kita. Mungkin di teman-teman kadang juga merasa tidak pede, Pak Habib. Ini karepe wis ono wis ditulis. Kata Bu Rofi jadi nulis, ngerasi udah dikirim. Wis ditulis, Joko wis pepek nulis, ngerasi udah dikirim. Ada ketidakpercayaan diri. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah yakin dengan diri sendiri ya. Nah, ketika kita yakin dengan diri kita akan pede kok. Seorang sastrawan itu dia percaya bahwa sebuah karya punya kehidupan sendiri. Ketika ia selesai dituliskan, ia punya kehidupan sendiri. Tidak melulu terkait dengan siapa penulisnya, siapa pembuatnya. Biarkan karya ini melayari takdirnya sendiri. Jangan kemudian kita tidak pede, wah aku dikritik dinya kan begitu. Kalau memang sudah selesai dituliskan ya sudah kirimkan, biar dia menjalani kehidupannya. Sebuah tulisan itu punya kehidupan sendiri. Dia akan berlayar dengan caranya sendiri. Ketika jenengan menulis, usahakan menulis yang baik. Nah, ada tipsnya ya menulis yang baik. Kelemahan para penulis pemula itu adalah ingin segera mengambil tema yang berat, segera jadi, kan gitu. Jadi niatnya abot-abot sih kan begitu. Seleksi bingung. Bingung. Nah, padahal menurut saya menulis itu tidak harus berat-berat. Kita latihan menulis itu bisa hal yang paling ringan. Saya punya pengalaman dulu di Semarang itu pernah diminta ngajar anak kelas 4 SD, 5 SD dan 6 SD. Jadi ada sekolah favorit, saya diminta ngajar anak-anak ini. Nulis aja itu mereka itu masih kesulitan ya, belepotan gitu loh. Tapi mereka sudah diminta diajari menulis yang baik. Maka yang saya lakukan adalah kalau kita ajak teori percuma kan. Diajari teori 5W1H mereka juga akan cepat lali kan begitu loh. Tapi yang saya ajarkan adalah sama dengan ketika orang tua kita mengajarkan kita belajar berjalan. Opo anak dewe itu diajari cara berjalan. Nek melaku ngini kan begitu. Tidak. Ya wes kita belajar secara otodidak. Nah, anak-anak ini saya ajari cara menulis. Saya wajibkan setiap hari menulis, bangun tidur ki ngopo. Apakah dia bantu ibunya, kemudian masak dan sebagainya, kemudian dia di jalan melihat apa.
Pengalaman di sekolah belajar apa dia tuliskan. Setiap hari setorkan kita bahas, kita diskusikan begitu. Nah, ternyata ini membuat pengalaman yang luar biasa. Ketika saya sudah pulang ke Magelang, ada anak ini yang kemudian japri, Pak terima kasih, saya dulu diajari menulis jenengan, saya sekarang menulis juara tingkat Kota Semarang misalnya. Ini anak kelas 4 SD. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus betapa ketika menulis rasah kokean teori. Arab menggunakan teori yang mulu-mulu ra usah. Yang penting dadi kan begitu. Nek perlu tutup mata masuk kamar dadi. Anda tahu Mas Hani Sutrisno, Desa Bahasa? Ya kan? Mas Hani itu dulu pernah beberapa kali ngontak saya untuk membuat buku. Nah, tapi karena dulu sibuk di erupsi Merapi, tidak pernah saya bisa ada waktu untuk membantu menulis buku. Dan Mas Hani punya resep, ini mungkin menyiap Mas Hani ya. Saya buka rahasia sebentar. Mas Hani itu punya tips menulis yang luar biasa saya pikir. Jadi ketika dia punya target, jadi dia sama penerbit itu diberikan target menulis buku 1, 2, 3. Sekali itu menulis tidak hanya 1 buku, bisa 2, 3 buku. Nah, yang dia lakukan adalah seperti pertapa. Dia menyiapkan segala sesuatunya, taruh di dalam kamar. Kemudian dia di dalam kamar menyiapkan mulai dari konsumsi ya, minum, snack, makan, dan sebagainya. Dia tidak keluar kamar kecuali tulisannya selesai. Artinya apa? Fokus. Jadi soal teori, cara, metode, carry. Yang penting nulis. Jenengan belajar jalan kan ya perlu belajar teori kan. Belajar naik motor juga perlu ndaki-ndaki kan. Di antara yang hadir di sini siapa yang belajar naik motor, belajar di tempat kursus? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Teori. Jatuh bangun itu biasa. Tulisan jelek itu biasa kan begitu. Saya dulu belajar nulis, pulang Magelang diajari Mas Pandu Senin ya biasa kan begitu. Jadi intinya adalah belajar. Nah, kemudian ketika jenengan sudah menulis, jangan langsung diedit. Jangan langsung diedit. Wes tulis opo anane, sak karepe ide itu mengalir. Karena begini, ide itu mengalir seperti air. Ketika jenengan membuka keran itu kecil, ya milihnya cerat-cerit. Keran dibuka lebar, itu akan mengalir dengan deras. Nah, jangan hambat aliran ide, aliran gagasan keluar dari pikiran jenengan. Buka keran lebar-lebar, tulis. Arda di cerpen, arda di novel, arda di caption, ra masalah lo gitu loh. Yang penting jadi tulisan. Nah, setelah itu keluar ruangan, ambil napas, lihat bintang, lihat langit, kemudian minum kopi, minum teh, masuk ruangan, berpikir sebentar, edit lagi. Insya Allah jadi yang lebih bagus. Oke, tepuk tangan ini luar biasa. Satu trik yang simple bagi kita untuk coba bisa lebih percaya diri. Jelas yang pertama. Kemudian kita juga merangsang diri kita juga untuk produktif ini Pak. Ya. Kadang kita cenderung senang moco, kemudian menyimpulkan dalam pikiran, nilai nulis, ratakan, tanya Andrea. Iya. Nah, di sesi menjelang akhir nih Pak Habib, nanti mungkin di sesi tanya jawab akan lebih menarik. Dalam sudut pandang Pak Habib, karena ini juga berangkat dari penggerak di masing-masing kecamatan, yang harapannya nanti juga Ansor bersinergi dengan Fatayat, dengan IPNU PPNU sehingga akan muncul satu gerbong besar kalau tadi tidak hanya kerumunan namun menjadi satu barisan di tingkat kecamatan masing-masing. Kita tidak perlu nanti di kabupaten karena cukup dengan sekali sentuh pilih saya, tadi pilih saya, helme maksudnya Pak. Pak Habib, seberapa penting teamwork di penulisan ini? Mungkin Panjenengan bisa menyampaikan sejauh pengalaman Panjenengan dulu. Sekarang saya yakin Pak Habib tidak bekerja sendiri, ada tim. Nah ini mungkin apa yang bisa dilakukan teman-teman dan sahabat-sahabat nanti di kecamatan untuk membangun teamwork tentang penulisan itu sendiri. Monggo Pak. Ya, manusia itu diciptakan penuh dengan keterbatasan. Ketika kita pinter motret, saya tidak yakin dia juga pinter nulis. Ketika dia pinter pidato, pinter dakwah, saya tidak yakin dia juga pinter nulis. Saya merasa kalau saya itu lebih isoh nulis daripada pidato. Ya. Dulu. Jadi satu hal yang paling saya benci itu adalah mic. Jadi kalau harus bicara depan forum saya benci itu kan itu. Tetapi
karena dikerjani teman-teman maka ya oke lah kan gitu. Akhirnya keluar juga. Ini pentingnya kita kemudian teamwork. Kita harus bekerja sebagai sebuah tim. Kita ora iso melaku dewe. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Di media kebetulan karena saya dulu adalah alumni ya. Jadi alumni bukan wartawan lagi. Saya sudah resign dari Suara Merdeka. Nah, di Suara Merdeka ini kalau kita liputan itu kita punya tim. Jadi setiap sore kita sudah membuat program. Besok kita mau liputan apa, kita mau menulis apa, kita mau memotret apa. Kalau kemudian ini adalah sebuah liputan yang besar, kita akan bagi tugas. Kamu menemui si A, kamu si B, ini si C, kamu ini, kamu ini. Jadi ada tim, ketika nanti selesai ya kemudian bisa kita satukan. Nah di NU saya pikir juga sama. Ketika ada acara seperti ini, apakah hanya satu orang itu kan? Saya yakin dia akan merasa diplekoto. Yang pinter video-video ini saya yakin juga, saya tidak yakin dia pinter motret kan gitu loh. Kecuali Mas Wawan. Iya betul. Tetapi yang pinter nulis belum tentu juga sama. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyatukan kepingan-kepingan ini. Teman-teman punya bakat, punya ini yang berbeda-beda. Ayo kita manfaatkan kan begitu. Dalam satu tim pasti punya bakat, punya ini yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengenali karakter, kelebihan orang-orang di antara kita. Ini penting. Ketika dulu kita terpilih sebagai komisioner Bawaslu, yang saya lakukan pertama adalah saya berusaha untuk mengidentifikasi apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, apa kelebihan dan kekurangan rekan-rekan saya. Kemudian kita bagi tugas. Dalam merekrut staf, kemudian Panwascam pun kita berusaha memetakan ini. Jadi jangan sampai satu tim ini kelebihannya sama. Misalnya kalau di Panwascam ya, saya melihat Panwascam ya, kalau ini guru semua, pasti banyak kelemahannya, tidak akan solid. Kalau dengan membuat rumah, pakai semen semua, boros dan tidak akan kuat. Tapi kalau semen dicampur dengan batu, dicampur dengan pasir, kasih air, akan jadi sebuah bangunan yang kokoh. Teamwork itu seperti itu. Jadi harus ada unsur-unsur yang berbeda, yang kemudian disatukan sebagai sebuah tim. Maka inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman. Buatlah tim di masing-masing kecamatan. Buat tim di masing-masing desa. Jangan rekrut orang yang sama. Orang yang dari karakter, dari latar belakang guru akan punya karakter yang sama. Pelakunya podo kan begitu. Nanti curhatnya juga sama kan gitu loh. Tapi kalau ini dari unsur yang berbeda, maka dia akan satu kesatuan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Dan ini akan coba kita bangun juga di masing-masing kecamatan karena kita targetnya nanti ke tingkat kecamatan nih Pak Habib. Ya. Manajemen potensi dari masing-masing kecamatan ini mungkin juga akan berbeda-beda. Dari basic Ngerabak dengan luar dengan Mertoyudan mungkin akan punya spesialisasi yang berbeda-beda. Ya. Dan ini saya kira akan menjadi satu warna yang luar biasa bagi Magelang. Dan sebelum kita akhiri Pak Habib, ya. Mungkin kita sahabat juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin pagi hari ini juga turut menyimak ini di frekuensi kita atau di link kita siang hari ini. Matur nuwun untuk sahabat-sahabat baik di Indosiar maupun di Jani Maju siang pagi hari ini. Ada teman-teman dari SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring, ini Bu Fitri juga hadir di siang hari ini. Kemudian ada dari pelajar NU Kalinegoro, Gayeng, pelajar Kalinegoro Derek Nyimak. Ada juga ini adminnya, matur nuwun. Mas Mul Konrad, Raja Kosek, terima kasih. Kang Santri Sawangan, Dongopi Nyambi Nyimak, matur nuwun. Bu Fitri Arianti ini dari SD Terpadu, kemudian Hadritul Lazim Andrianto, matur nuwun, Derek Nyimak. Fatayat Magelang juga hadir, matur nuwun. Ustadz MH Bayaki hadir di lokasi, matur nuwun. Mas Afif Sawangan hadir, NU Taman Agung Muntilan hadir, Mas Fatah Adi, Ican Firdaus, Derek Sinau bareng, Mas Zainal Mahmud juga hadir, Sandi Kuratulaini nyimak dari Terminal Muntilan, Fitri Haryanti yang sulit konsisten dalam menulis. Makasih Pak Habib. Pak Habib Soleh provokasinya literasi. Ini dari Bu Fitri SD Terpadu yang kemarin panjenengan juga rawuh di sana. Nah, Pak Habib sebelum nanti ke offline kita akan mungkin tanya jawab. 1, 2 closing statement dari Pak Habib
sehingga provokasi panjenengan akan semakin nancep di hati, tersimpan dalam memori kita, kemudian menggairahkan konco-konco untuk segera bergerak. Moga Pak Habib. Ada sebuah ketakutan dari teman-teman itu ketika kemudian dia mengutip dari media. Boleh nggak sih kita mengambil sumber dari media, foto, link dan sebagainya? Boleh nggak sih kan begitu loh. Sebetulnya itu boleh. Kenapa tidak kan begitu? Justru media itu akan senang ketika ada banyak yang share, yang mengunggah dan sebagainya. Syaratnya adalah sebutkan sumbernya. Kalau kemudian itu di-upload, apakah ada sumbernya misal dari mana? Atau jenengan ambil berita dari Borobudur News, suaramerdeka.com, KR dan sebagainya, boleh itu diambil sepanjang menyebutkan sumbernya. Syukur kalau ada linknya, kasih linknya. Jadi itu diperkenankan dan diperbolehkan. Jangan ragu-ragu, sepanjang itu memenuhi mendukung kegiatan jenengan, kemudian unsur itu dipenuhi, boleh, tidak masalah. Jadi yang ingin saya dorong ke teman-teman adalah ayo kita mulai. Belajar jurnalistik tidak ada gunanya tanpa praktek. Jadi kalau saya sebagai panitia, hari ini akan saya wajibkan teman-teman untuk menulis. Wajib punya medsos, wajib untuk mengunggah sepulang dari sini. Minimal kegiatan hari ini dan kegiatan di wilayah masing-masing. Jangan takut salah. Jangan takut orang populer, jangan takut sedikit komen dan like. Itu bisa disiasati kan begitu. Pandu meneh. Tulisannya apik sing nanti teman-teman di sini kan bisa dikoordinir kan begitu. Ya, okay. Sekarang itu ada istilah yang populer. Minta sodakoh, like, komen, dan subscribe. Minta jariah, sodakoh, lain dan komen. Bahasanya sama, sodakoh, sedekah, jariah. Ininya sama. Jadi mari kita support semua yang hadir di sini. Jadi teman-teman ini kan ada minimal ada 21 kecamatan kan itu. Betul, yeah. Dengan yang pribadi di tingkat desa jumlahnya akan luar biasa. Minimal 500 itu dapat. Like, komen, subscribe. Nah, ayo kita jumlahnya banyak. Jangan jadi kerumunan. Jadilah barisan. Ada satu yang menggerakkan, nah, langsung semuanya jalan. Buka, like. Kalau sementara mungkin cukup bagus, mantul, hadir, nyimak, dan nggak masalah kan begitu loh. Jadi syukur bisa membaca, kemudian ikut berkomentar, mensupport kan begitu. Jadi wajibkan diri kita untuk upload kegiatan yang positif. Niatnya bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Niatnya adalah siar, dakwah. Kalau Pak Kiai dakwah dengan ceramah Gus Pojok itu yang saya khawatir nyapa ya, rambutnya gondrong itu kan. Saya nggak mau nyebut nama itu. Kalah kondang. Kalah kondang kan begitu loh. Yang kalah kuno maksudnya. Dia kan guru kitab kuning kan begitu. Ya, jadi kenapa tidak kita manfaatkan kan gitu loh. Ayolah kita semuanya mengunggah, kemudian saling nge-share, saling komen, saling like kan itu. Anggap ini sebagai sebuah siar. Saiki ada mampu dakwah, mampu ceramah, mampu menulis, cukup like, komen. Apa susahnya kan begitu loh. Ini akan menjadi sebuah viral. Sebuah kegiatan yang akan dilihat. Karena di Facebook, di medsos, semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, itu akan semakin sering muncul di beranda. Semakin banyak orang yang akan melihat. Ketika ada 100 orang yang like, komen, maka ini akan update terus. Nah, akhirnya apa? Akan memancing orang-orang di luar komunitas kita yang akan ikut melihat, menonton kan begitu. Nah, kita punya potensi, kita punya sumber daya, tadi sudah diberikan Mauidhah Hasanah Mas Aji, nanti akan dilengkapi desainnya oleh senior kita Mas Pandu. Nah, ini akan menjadi sebuah barisan yang luar biasa. Dan tidak cukup berhenti pada kerumunan, namun kita akan bergerak menjadi sebuah barisan. Terima kasih Pak Habib, ini luar biasa. Dan nanti di sesi offline kita mungkin ada 1-2 yang mau ditanyakan. Sahabat Facebook dimanapun sahabat berada, sahabat Jani Maju, sahabat Nusiar, kemudian sahabat IG-nya Indomundilan juga terima kasih
ketambahan 5 menit ini untuk jadwal kita. Mungkin nanti kita sambung di jeda berikutnya, dan terima kasih untuk kebersamaan panjenengan. Terima kasih juga untuk semua pendukung dari program kegiatan Sinau Bareng Pemanfaatan Media Sosial bersama PC GP Ansor Kabupaten Magelang dan